adalah bernama W. Charles D. Saragi sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 pada angkatan yang pertama, di mana di LPTK Universitas Negeri Medan. Nah, pendidikan adalah merupakan sebuah hal yang paling sangat penting untuk diperubahi. Nah, di mana pada abad untuk era 2021 ataupun yang dikatakan dengan itu sebagai generasi Z, siswa-siswa itu harus membutuhkan pendidikan yang lebih maksimal. Untuk itu, ketika nanti saya untuk di pelaksanaan pembelajaran, saya akan menampilkan sebuah materi yang dengan menggunakan itu model project based learning ataupun yang biasa disingkat dengan JBL. Hal ini bisa saya lakukan adalah sebagai pelaksanaan pada uji kompetensi ataupun dia UKIN KM BPG tahun 2022. Nah, bagaimana nanti dia solusinya dan bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya, mari kita saksikan. Baik, selamat pagi. Baik, kita kembali bertemu untuk pembelajaran lanjutan dari pembelajaran di minggu yang lewat. Ya. Masih sehat? Sehat. Oke. Semuanya hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Dia mulai dulu itu dia kalau bisa suaranya agak dikuatkan. Ya. Amin. Nah, perlu satu yang itu memang harus ditingkatkan adalah satu pengadilan. Ya. Nah, ketika itu bisa hadir ke sekolah, berarti itu dari rumah sudah ada motivasi, sudah ada motivasi ataupun sudah ada yang namanya kemauan. Itu satu. Oke, 1, 2, 3 ya. Semangat, yes. Nah, dulu itu nanti diikuti. Nah, kita dulu menyanyikan itu lagu wajib itu nasional. Sudah ada dituliskan bahan ajar di kelas 6 untuk di tema yang ketiga. Kemudian subtemanya adalah tema yang kedua. Kemudian pembelajaran yang pertama. Nah, kemudian bagaimana di tema 3 itu? Apa judul tema 3? Dan judulnya adalah tema 3 adalah tokoh dan penemuan. Kemudian, nah ketika kita di minggu yang lewat maupun dia ketika pembelajaran daripada namanya sub di tema 1, kita sudah mempelajari bagaimana untuk penemuan dari arus listrik. Nah, kemanakah arus listrik itu dipergunakan? Coba. Kebutuhan sehari-hari. Banyak. Jenisnya apa kebutuhan sehari-hari itu? Televisi. Oke, untuk televisi. Yang lain? Yang paling utama itu adalah di lampu. Yang lain? Handphone. Nah, kalau misalnya tidak ada listrik, mau bagaimana nanti handphonenya nanti dia katakan hidup. Apa lagi? Kipas angin. Apa lagi? Oke, kulkas. Apa lagi? Magicom untuk memasak nasi. Apa lagi? Gosokan ataupun dia namanya setrika. Harus dia setrika listrik. Nah, sebelum ke sana, tujuan dari pelajaran yang sekarang adalah yang pertama di situ. Setelah membaca teks pada PowerPoint tentang penemuan dari televisi, siswa menemukan informasi yang penting dari teks eksplanasi yang dibaca dari manfaat penemuan televisi.
Kemudian lagi tujuan yang kedua pada orang lain. Nah, kemudian untuk muatan IPA-nya nanti adalah setelah dia mengamalkan pembelajaran, siswa dapat menguraikan langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik secara paralel. Kedua, bisa menjadikan laporan. Ini sudah saya sampaikan bahwa untuk hari ini kan kita mempelajari bagaimana tema yang ketiga dan pada suku tema yang kedua. Di sini adalah dia penemuan dan manfaat. Ya, nah penemuan dan manfaat. Nah, ketika pada tema yang ketika suku tema pertama itu masih hanya penemuan dari listrik. Nah, ketika sudah ditemukan listrik itu, maka banyak sudah ditemukan nanti dia temuan-temuan yang baru, yang dimana dia temuan itu adalah sangat untuk membantu kepada apa? Kepada kehidupan manusia. Nah, sekarang coba dulu bayangkan dulu, hayalkan, nah apa yang terjadi di dunia kepada kita sekarang maupun yang akan kita alami, dan ketika tidak ada listrik, kehidupan tidak semudah seperti sekarang. Iya, kehidupan tidak semudah sekarang. Kita nggak pernah nanti dia mengenal yang namanya dia cahaya yang begitu terang. Atau contohnya, nah ketika belajar hanya memakai dia lampu yang kecil, di mana dia kondisi daripada terangannya dia sangat rendah. Nah, lagi. Nah, kalau misalnya dia seperti di zaman dahulu, mereka itu belajar hanya memakai apa? Hanya memakai lampu teplok. Ada satu lagi yang memang ditemukan adalah sangat berharga kepada kehidupan manusia, yang namanya televisi. Itu sebelum juga siapa yang ada televisi? Angkat tangan. Sebarang dulu, angkat tangan. Yang tinggi. Turun tangannya. Nah, ketika sudah kita gunakan, maka siapakah dia orang yang dikatakan itu dia adalah sangat berjasa? Dia adalah penemu. Nah, cuma siapa penemunya itu? Maka itu nanti akan yang kita bahas melalui teks eksplorasi. Itu apa artinya? Sesuatu teks yang dapat menjelaskan kepada pembaca. Sesuatu teks yang dapat menjelaskan kepada pembaca mengenai hal-hal yang bersifat konkret, bersifat universal. Apa itu universal? Bisa dibaca oleh semua pihak. Nah, coba nanti dibagikan di sini. Nah, lihat. Satu orang dulu baca. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan adanya bahasa baku yang bersifat universal. Pemanfaatan informasi dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah dia menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Nah, fenomena itu adalah kejadian. Ya. Nah, kalau dikatakan dia fenomena itu adalah kejadian menggunakan ragam bahasa yang baku ataupun memiliki sifat yang universal. Coba bagaimana yang dikatakan baku? Kata-kata kalimat yang sah. Kata-katanya maupun dia kalimatnya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ataupun yang dia dikatakan dengan PUBE. Ya, kembali dia. Nah, itu bagi dia memakai dia kalimat efektif. Satu lagi dia menggunakan kalimat efektif. Yang pertama adalah di sini disajikan di dalam teks yang berdasarkan dia fakta maupun faktual. Kedua, adalah jenis dari teks atau informatif berusaha mempengaruhi pembaca memperoleh hal-hal yang dibahas. Yang ketiga strukturnya adalah merupakan pertama dia pernyataan umum, kemudian urutan penjelasan, kemudian dia kausal dan interpretasi. Baru ciri yang keempat adalah menjelaskan di dalam teks menggunakan tanda urutan seperti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang perlu nanti dia lakukan.
Nah, ketika sudah kebaca nanti teksnya, ya, ketika sudah dibaca teksnya, diharapkan adalah dia masing-masing di kelompok, ya. Diharapkan masing-masing di kelompok, nah bisa nanti menemukan informasi apa nanti dia setiap paragrafnya. Contoh di paragraf yang pertama, ya, apa informasinya? Paragraf yang kedua, apa informasinya? Paragraf ketiga, juga apa informasi? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Satu, baca dengan baik. Yang kedua, memahami bacaan. Oke. Bagaimana kita memahaminya? Lalu apa? Memakai dia kata adik Simba. Apa itu adik Simba? Coba apa Chris? Ya. Apa di mana kapan? Ini. Ini. Kapan? Siapa? Ini siapa? Ini apa? Ini Bagaimana? Ini bagaimana? 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 Nah, masing-masing fungsinya kemana fungsinya? Menanyakan apa? Tempat. Menanyakan tempat. Kapan? Waktu kejadian. Jadi caranya nanti kita memahami sebuah teks eksplanasi adalah, dan ketika sudah kita baca, yang pertama dia adalah dibaca dengan berurutan, kemudian dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Kita pergunakan nanti kata tanya. Kita pergunakan kata tanya yang biasa dikatakan dengan itu adik Simba. Nah, untuk menemukan informasi-informasi yang penting di dalam setiap di lembar kerjanya nanti dia sudah ada teksnya. Sudah ada. Nomor 2, kemudian ini kelompok yang ketiga, baru ini kelompok yang terakhir. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Si Kota Ajaib. Mari kita baca bacaan atau teks eksplanasi ilmiah berikut ini adik-adik. Nah, judulnya adalah Si Kota Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Yang tadi bahwa ini ada dua kata, televisi. Ini adalah kemudian dari bahasa apa? Yunani. Jadi artinya apa? Jarak jauh. Vision? Ya, pemilihan. Paragraf 1 itu berisi topik masalah, yaitu tentang penemuan televisi oleh John Logie Baird, ya, John Logie Baird. Nah, di sini paragraf yang kedua itu berisi tentang deret penjelas. Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal.
Oke, nah kalau jelas, nah coba diamati tadi apa yang di keterangan yang ada pada apa ya, coba langsung didiskusikan, dibaca ulang kembali apa teksnya, nah coba dibaca ulang, lihat, langsung diskusikan. Di situ petunjuknya sudah ada. Coba satu dulu baca dulu petunjuknya apa ya? Apa dengarkan? Baca dia. Satu orang tulis, kemudian yang lain itu membuat kesimpulan itu dari setiap paragrafnya. Contohnya tadi, ini paragraf pertama, kemudian yang kedua dia bersambung di halaman 62 di sini, lalu yang ketiga masuk ke apa yang apa topik dari teks. Ya, nah sebelum kita lanjut kepada pelajaran yang berikut, untuk mengenai teks eksplanasi supaya dia dipresentasikan. Pastikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu yang detektif dan pertama kalinya pada tahun 1925. Dari kelompok apa ke kelompok 4. Paragraf pertama, John Logie Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu pertama kalinya menunjukkan gambar dapat ditransmisikan melalui pesawat yang dikenal sebagai televisi. Fred mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Paragraf kedua, prinsip kerja televisi secara umum adalah berubah sinyal elektronik. Dia kapan tanggal hari John Logie Baird 13 Agustus tahun 1888. Siapa penemu televisi? John Logie Baird. Mengapa televisi bisa hidup? Karena adanya aliran listrik. Bagaimana cara televisi memiliki gambar? Pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan juga menjadi sinyal gelombang. Oke, baik, jawaban tentang pekerjaan yang berikut, yang berikutnya. Coba dulu kasih dulu tadi tepuk tangan kepada yang kelompok 4. Jawabannya sudah hampir sesuai dengan apa yang diminta di dalam soal, kemudian juga sesuai dia kepada teks dari yang bisa disajikan. Nah, yang kedua nantinya, nah ketika di minggu yang kemarin ataupun di pertemuan yang kemarin, nah pada pelajaran yang namanya di tema yang pertama,
Kita sudah mempelajari bagaimana yang namanya rangkaian secara seri. Kemudian yang kedua, sudah baru nanti rangkaian paralel. Nah, bagaimana perbedaannya? Sebenarnya banyak. Nah, kalau rangkaian dia seri, artinya lampu disusun dia adalah berderet. Jadi berderet. Sementara nanti kalau di paralel jauh berbeda, ya. Coba kita perhatikan nanti dia apa kelemahannya, apa kelebihannya. Untuk rangkaian yang paralel adalah itu rangkaian listrik yang dimana komponennya disusun sejajar. Kalau sejajar, misalkan di seperti ini. Katakan dia seperti ini. Jadi, misalkan ini bola lampu. Ini bola lampu. Kabel. Lagi di sini lagi ada lagi di sini boleh. Bukan hanya bola lampunya yang bisa diparalelkan, tapi suku tegangannya juga bisa. Artinya misalkan mau kita tambah boleh kita boleh lihat di sini. Ini positif. Ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Ini kita hubungkan. Ini hubungkan. Kita lagi di sini. Hubungkan lagi kemarin. Jadi berpengaruh. Nah sekarang tuntutannya tadi. Kemudian ciri-cirinya. Coba aja ciri-cirinya dulu. Yang pertama di situ komponen. Kedua, jika lampu di lain matikan, maka lampu lain tetap menyala. maka lampu yang lain dia itu tetap menyala. Ini seperti yang ada tampilannya dia pada PowerPoint itu, kan? Kemudian yang berikutnya ada dia yang dikatakan kelemahannya. Belum ada dia juga yang keuntungan atau keuntungannya. Yang pertama, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Maksudnya di bagian yang di sini. Besar tegangannya sama dia pada lampu 1, kemudian lampu 2, lampu putih. Yang berbeda, ya. Beda dia kalau yang seri. Pada rangkaian seri, makin dekat nanti dia kepada sumber tegangannya, maka dia menggunakan sumber tegangan yang lebih besar. Makin panjang nanti jaraknya, maka sumber tegangannya lebih sedikit. Itu perbedaannya, oke? Oke, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu tadi, kita perhatikan. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kita itu juga menggunakan listrik adik-adik. Sekarang kita akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana merangkai rangkaian lampu seri. Nah sekarang yang paralel adik-adik. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat video pembelajaran kita sebelumnya. Lalu kalian bisa siapkan alat dan bahannya sama ya, seperti pada pembelajaran sebelumnya untuk membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Nah, nanti kalian bisa menggambar rencana rangkaian lampu paralelnya. Lalu sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambahkan jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat oleh teman-teman sekelasmu nanti akan Jadi boleh nanti nanti memilih rangkaiannya. Boleh nah ini adalah rangkaian paralel yang seri yang tadi. Ya, kalau rangkaian seri itu dihubungkan lurus menyambung ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel ini
seperti ini rangkaiannya adik-adik. Nah, rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet seperti ini, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Nah, sumber energinya di sini adalah baterai. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak, laporan kegiatan percobaan. Nah, nama percobaannya adalah membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Tujuannya mengenal rangkaian dasar listrik, mengetahui proses aliran arus listrik rangkaian paralel, dan melatih kreativitas kita. Nah, ini alat gambaran yang lalu ada slotting hitam dan satu putih, gunting, lalu ada lampu dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ada saklar. Sudah ada masing-masing semua. Ya. Masih dalam pembahasan video sebelumnya kali ini kita akan membuat. Oke, saya mintakan langkah yang pertama dulu nanti. Langkah yang pertama dulu adalah yang pertama buat dulu rancangannya, gambarnya. Buat dulu gambarnya ketika nanti untuk bukan di sini kan kita ada. Jadi di sini yang penting buatkan dulu nanti dia rangkaian yang akan kau buat, dan cuma rangkaiannya nanti masih paralel. Boleh mengikuti nanti seperti yang ada pada gambar, ataupun nanti tidak boleh sambil nanti mengerjakan itu, mungkin sambil mengerjakan itu. Bagaimana petunjuknya? Bisa? 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 Ya. Berapa jadi pesantren ini? Berapa pasang ini? Mau dipasang? Paling utama dulu. Yang paling utama buatkan dulu rancangannya. Lalu setelah dibuat rancangannya, baru kerja, baru kerjakan. Nanti langsung supaya itu kan ada di situ. Ya. Buat yang pertama rancangannya. Boleh kalau itu seperti ini dan juga bisa. Kalau buat dia bentuk yang lain, boleh. Yang pertama kalian harus menyiapkan baterai dengan berat. Lalu seperti video sebelumnya kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan lalu langkahnya bagaimana? Di sini rangkaian paralelnya bisa menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Siapa yang untuk gambarnya?
ban garis miring isolasi. Oke. Stop. Ini jangan longgar. Gimana caranya? Apa? Nah, mekanismenya seperti itu. Nah, kenapa jadi katakan cahayanya ini dia lebih terang? Itu tadi hubungan kabelnya kan itu memiliki hambatan. Nah, kalau semakin dia panjang, maka hambatannya dia makin besar. Nah, sehingga nanti arus listrik adalah itu lebih sedikit. Jadi makanya sebenarnya belajar itu memang butuh biaya ya. Mulai kita masih di SD di bawah. Sudah bisa memakai dia dua bola lampu tadi sudah bisa. Nah, pengaruhnya tadi apa? Nyala lampunya satu lebih terang, tentunya satu dia lebih redup. Nah, kenapa dia terjadi seperti itu? Dipengaruhi oleh dia faktor dari panjang kabelnya. Makin panjang kabel, maka semakin besar namanya hambatan, sehingga menghambat. Sehingga nanti harus yang mengalir dia kepada lampu kedua jadi semakin lebih sedikit. Sementara lampu pertama tadi harus lebih pendek, maka besar daripada hambatannya juga lebih kecil. Kesimpulannya ada juga jadi situ hubungan dari bagaimana panjang daripada kabel mempengaruhi kepada nyala lampu. Nah, untuk laporannya, kesimpulannya dari apa yang sudah dia tulis, nah coba dulu silakan dibacakan secara ke depan. Ya, depan. Bacakan jawabannya yang sudah kau buat. Ya. Cuma di beberapa yang bisa. Kau menulis. Itu susah kali kau dia. Bacakan. Silakan.
penemuan pertama televisi oleh John Lydon dan diskusikan bersama kelompokmu cara membuat kampanye listrik sederhana pada LED. Kemudian lakukan percobaan membuat kampanye listrik sederhana pada LED dan laporkan hasilnya. Laporkan hasil percobaan. Tujuan percobaan membuat lampu pada LED sederhana Dari atas. Ini percobaannya. percobaan membuat kampanye listrik sederhana pada LED. Hari ada tanggal Kamis 6 Oktober 2022. Tujuan percobaan membuat lampu pada LED sederhana dengan penalti kualitas alat-alat. 1. Gunting 2 stam 4 abias 5 obeng 2 7 isolasi kabel tukang listrik 2 meter 2 saklar 3 bantu teknis 4 titik apakah 5 lampu 2 langkah kegiatan membuat tanda pada titik untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. 2. Tampilan dibutuhkan detail saklar dan fitting lampu di titik sesuai titik yang telah ditentukan. 3. Ubah ujung kabel dengan ke atas lalu sambungkan ke terminal positif butuhkan baterai. 4. Potong kabel dari sesuai jarak kandungan baterai dan terminal saklar. Pas ujung kabel. Nah baik, saya rasa tadi mengenai kesimpulannya tadi dia seperti yang Bapak katakan terusan. Mengapa dia bola lampu itu dia berbeda dia keterangannya? Itu oleh Bapak tambahkan mungkin banyak dari kabelnya. Nah sebenarnya memang kalau yang tepat itu sama seharusnya. Namun dia perbedaan daripada hambatan itu yang mengakibatkan. Nah ketika pada lampu yang kedua tadi dia lampu yang ketiga cahaya lampunya makin redup karena dia nah, sehingga nanti di setiap kabel nanti dia ada hambatannya, ada nanti penghambatnya ya, ada penghambatnya. Makin panjang kabel maka makin besar hambatannya. Satu. Nah kemudian itu kalau dia mengenai apa yang tadi itu mengenai keuntungannya. Nah ketika satu bola lampu dimatikan maka yang lampu yang lain itu masih hidup ataupun dia masih menyala. Nah penggunaannya boleh juga pada lampu lalu lintas. Pada lampu lalu lintas. Jadi begitu juga pada televisi tadi. Pada televisi itu rangkaiannya bukan memakai rangkaian seri, tapi hidup sudah memakai rangkaian yang namanya campuran. Dia ada yang seri, baru ada yang paralelnya. Kalau hanya seri nanti dibuat dia pada rangkaian televisi di dalam itu, ya bisa di televisi itu. Nah, berfungsi syaratnya. Jadi disitulah memang dulunya ketika para penemu baik dia penemu radio, kemudian lagi penemu telepon, kemudian lagi penemu yang namanya televisi, mereka memanfaatkan dia setelah diketahui ada listrik, dan mereka menciptakan suatu alat. Yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Makanya bisa dia merubah yang namanya peradaban. Yang dulunya kita nggak pernah menonton itu televisi, baru saja dulu. Sementara kita kalau masih sekarang sudah. Bahkan hampir rata mungkin tiap rumah ada televisi. Sudah jarang sekarang itu yang nggak ada lagi televisi, ya jarang. Kalau mungkin televisi kan di rumah, ya minimalnya sudah bisa menonton, sudah bisa mengenal, sudah bisa melihat. Jadi berubah dia memang cara hidup manusia itu karena memang adanya penemuan. Belum lagi dia setelah ditemukan lagi dia, peralatan yang menggunakan istilah lain. Satu contoh, ada handphone, ada lagi laptop, pakai lagi internet, maka informasinya semakin begitu cepat untuk
diketahui. Ya. Baik, saya rasa nah untuk apanya nantinya tugas apa yang lanjutannya itu coba nanti di kembali di rumah. Data nanti di rumah, nah peralatan-peralatan yang memakai rangkaian paralel, ya. Amati nanti tulis yang ada di rumah, ya. Apa-apa saja nanti yang memakai rangkaian paralel, berbuat nanti catatannya. Kalau bisa sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Nah, jangan hanya 2, hanya 3. Bisa? Oke. Yang namanya rangkaian, untuk mengenai rangkaian itu mungkin ke pelajaran berikutnya. Kami menggunakan berkatilah kami yang bicara itu. Hanya ini bicara tersebut. Oke. Kembali. Jadi untuk yang sampai di sini. Nah, kembali nanti di rumah atau tugasnya nanti dia baca kembali lagi boleh. Kemudian buat itu lagi tugas yang ada di buku. Ya, oke. Sekian.